Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Tetapi begitu lama rasanya. Beda kan? Waktu tidak ada ininya. Nah, ini pemberian Allah kalau kita lihat dari segi hitungan angka yang dimana kebarokahan yang Allah berikan tadi itu luar biasa. Jadi bisa saja dia merubah takdir ketika Allah panjangkan umurnya dalam makna yang tadi itu. Allah panjangkan barokahnya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal kehidupan dan takdir seorang manusia. Dan pembahasan ini kita masih bersama Ustadz kita, Ustadz Zulfahmi Hadi. Ustadz, kaitan dengan takdir Ustadz, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan sejak Allah meniupkan ruh kepada janin setiap manusia yang masih dalam kandungan, sudah ditulis tentang perjalanan manusia tersebut. Apakah itu tentang kesehatannya, tentang kehidupannya, tentang rezekinya, tentang jodoh, dan sampai tentang kematian mereka nanti. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan pada kita terhadap hal ini. Silakan Ustadz. Sebelum kita mulai nih, nanti kepada para guru kita, para ulama kita, mohon kiranya jika salah diluruskan. Baik, kita coba Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah pinjamkan untuk kita. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini tergolong orang-orang yang pintar, pandai bersyukur atas nikmat Allah. Karena tidak sedikit orang yang berkecukupan tapi dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dan tidak sedikit pula orang yang sepertinya berkekurangan tapi mereka begitu mudah dalam mengucapkan syukur, menerima kenyataan dan takdir yang Allah berikan untuknya. Walaupun sepertiga menurut kacamata manusia, kebanyakan manusia, mereka adalah orang-orang yang miskin, tetapi mereka adalah orang yang berkecukupan, yang dimana ketika dia bersyukur, Allah cukupkan nikmat untuknya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada pertanyaan tentang takdir yang telah Allah tentukan, dimana ketika hamba itu ketika dia berakad dengan Tuhannya sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad seorang hamba, maka setelah jelaslah umurnya, rezekinya, jodohnya. Kita mulai kajian ini dari berlandaskan firman Allah surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Shadaqallahul azim. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.
Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya akan kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kehidupan ini adalah anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kehidupan itu sendiri atau hidup itu sendiri merupakan nikmat yang terbesar bagi yang masih hidup. Sekali lagi, kehidupan itu bagi yang masih hidup merupakan nikmat terbesar. Karena bagi orang yang telah mati, maka tertutuplah amal mereka kecuali yang 3 perkara itu. Bagi yang masih hidup, memiliki kesempatan karena dia masih diberikan kesempatan untuk minta ampun atas dosanya di masa lalu. Bisa saja dalam pandangan manusia itu orang, mohon maaf dalam tanda kutip, orang yang di masyarakat mungkin tercoret sebagai orang yang tidak baik, orang hitam, katakan begitu, kelam masa lalunya. Tapi siapa tahu di penghujung ayatnya ketika dia bertobat kepada Allah, kita tidak pernah tahu, bisa saja dia nanti menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang juga populer ketika seseorang itu telah membunuh 99 orang, yang pada akhirnya dia cukupkan 100, pada akhirnya dia dia juga bertobat di penghujungnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka untuk itu sahabat semuanya, karena kehidupan ini adalah ujian yang dimana kita sebagai hamba laksanakan tugas kita sebagaimana yang Allah perintah. Jangan campuri urusan Tuhan yang dimana biarlah Allah yang mengurus. Yang pasti percayalah bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, Dia menyayangi, mengasihi, memberikan perhatian kepada hambanya. Tidak ada yang sanggup menandingi perhatian Allah kepada hambanya. Bahkan sekalipun tidaklah perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya, Allah lebih sayang dibanding itu. Maka untuk itu, karena kehidupan dunia ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus bersungguh-sungguh yang disebutkan di dalam ayat tadi. Mesti bersungguh-sungguh untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena tujuan kehidupan ini adalah menghambakan diri kepada Allah. Karena memang Allah nyatakan di ayat yang lain bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan untuk itu, maka karena kehidupan ini adalah ujian untuk beribadah, maka niatnya ada 2. Ketika seseorang meniatkan bahwa gerak kehidupan ini mesti dalam rangka ibadah, maka apapun yang dia kerjakan di atas dunia ini dalam rangka mencari kehidupan yang pendek, maka dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Misalnya dia bekerja, tidak mungkin pekerjaan yang dia lakukan nanti itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, karena memang dia mengharapkan pahala dari Allah. Tetapi bagi orang yang mengharapkan, yang tadi disebutkan, karena dia mengharapkan imbalan dunia, Allah akan beri imbalan dunia itu. Ketika dia bekerja tidak tahu hitam putih, halal haram, yang penting dia mencari kekayaan. Ingat, rumusnya manusia ada sebab akibat. Ketika dia memang bersungguh-sungguh untuk itu, maka Allah akan beri. Tetapi ingat, itu jangka pendek. Dia tidak akan dapatkan yang jangka panjang. Nah, ada kalian di sebelah ini, walaupun dia sudah bersungguh-sungguh, tetapi Allah tidak beri misalnya. Kenapa? Tujuannya bukan dunia. 2 orang yang misalnya bekerja di tempat yang sama, pekerjaannya sama, atau katakanlah kalau jualan barangnya sama, tempatnya sama, persis sama, mungkin berhadapan. Tapi Allah yang satu melebihkan. Tapi yang satu lagi, Allah ternyata tidak beri seperti orangnya ini. Tidak adil ke Allah, tidak. Karena bisa saja orang ini, dia kesungguhannya adalah mencari rezeki untuk kebutuhan dan kebutuhan hidup, dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mungkin untuk mencari hidup dan mencari kekayaan. Maka yang ini beda hasilnya. Tapi ingat, jangka panjang yang satu yang lebih ini tidak dapat, yang ini mungkin Allah cukupkan. Walaupun sepertinya jumlahnya sedikit, jual belinya mungkin sedikit dalam pandangan. Tapi ingat, ketika dia mengikuti aturan Allah, menjadi hamba yang bersyukur, setiap rezeki yang dia berikan, dia bersyukur kepada Allah.
maka Allah cukupkan, dan ingat dia dapat jalan pahala yang tadi itu, yaitu pahala yang dia untuk di akhirat nanti. Tapi di sisi lain Ustadz, ada sebuah pertanyaan Ustadz yang mengganjal ini. Pada kaji yang lain juga ada keterangan bahwa sedekah bisa mengubah takdir. Lalu bagaimana hubungannya Ustadz, atau apakah ini tidak bertentangan dengan apa yang awal kita pelajari atau yang awal Ustadz sebutkan tadi, bahwa pada janin 3 bulan janin itu sudah ditiupkan roh dan sudah dijelaskan takdirnya. Bagaimana hubungannya ini Ustadz? Kita hubungkan dengan pertanyaan yang ketika takdir Allah tetapkan untuknya, maka kenapa sedekah misalnya, sedekah itu mampu mungkin merubah takdir. Takdir itu kalau kita bawakan dalam kehidupan pertama masalah umur. Kalau untuk umur bisa saja dalam artian makna bahwa kehidupan itu dihitung dari jangka dia lahir sampai dia meninggal. Taruhlah ada seperti itu. Tetapi yang mesti kita ingat adalah orang yang diberi dengan umur yang sama, dia pasti tidak sama dalam menikmati kehidupan. Hitung waktu tidur kita, hitung waktu sakit kita, hitung waktu kita menikmati kehidupan ini. Nah, dalam artian yang pertama, ketika dirubah takdirnya misalnya dalam hal segi umur, ketika Allah sebutkan bahwa sudah pasti dalam kitabnya ditentukan umurnya, kemudian ditambah, bisa saja yang tadi itu barokahnya tambah. Barokahnya tambah. Jadi Allah tambah barokahnya. Allah lapangkan kehidupannya. Terasa lama waktunya, terasa nikmat waktunya. Kehidupan umurnya luar biasa. Saya pernah bercerita dengan seorang hafizul Quran. Bagaimana dia membaca hafalan dalam satu malam misalnya 30 juz. Itu dia mampu untuk itu. Bagi kita yang tidak diberi barokah, satu halaman terkadang terasa sulit. Mungkin dalam hal barokahnya Allah berikan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang umur yang mestinya itu terasa pendek dia nikmati, bisa saja jumlahnya itu terasa panjang. Pernahkah kita menikmati kehidupan ini, waktu ini misalnya waktu ada tiba-tiba kok sudah sore ya, ada waktu tertentu kita sakit, kita mengharapkan cepat bertemu pagi, tetapi begitu lama rasanya. Beda kan? Waktu tidak ada ininya. Nah, ini pemberian Allah kalau kita lihat dari segi hitungan angka, yang dimana kebarokahan yang Allah berikan tadi itu luar biasa. Jadi bisa saja dia merubah takdir ketika Allah panjangkan umurnya dalam makna yang tadi itu. Allah panjangkan barokahnya. Karena memang Allah yang mengatur teknik waktu ini. Mungkin umurnya sama, contoh 70 tahun. Tapi ketika Allah panjangkan satu dalam makna hakikat, orang ini akan menikmati sama dengan orang yang hidup mungkin bisa saja 80 tahun, 90 tahun. Karena Allah yang menarik barokah. Begitupun masalah rezeki. Ketika Allah rubah takdirnya, mungkin Allah bisa merubah takdir yang awalnya dia dapat 1 juta, bisa saja dalam hitungan kita angkanya bisa saja 1 juta, mungkin 500 ribu. Tapi ingat, ketika Allah yang menambah, hitungan penambahan Allah tidak akan sama dengan hitungan penambahan manusia. Kebarokahannya luar biasa. Beda nilainya dengan orang yang 1 juta. Nah, kan makanya sedekah itu bernama membuktikan keyakinan sidik, membuktikan keimanan kita atas janji Tuhan kita. Maka sedekah itu juga bermakna an-numuk, tumbuh. Allah tumbuhkan dia dalam arti barokahnya. Dia nggak ada sakit-sakit, anaknya tidak ada sakit-sakit, kebahagiaannya begitu luar biasa, hidupnya lapang alam semesta ini, tidak ada kerisauan. Nah, ini memang bisa berubah takdir. Yang awalnya dia ditergitu sebentar coba lihat, ada orang yang uangnya banyak, uangnya luar biasa banyaknya, tapi sedikit-sedikit sakit, masuk rumah sakit, pusingnya luar biasa, sehingga umurnya yang mesti dia nikmati jangka panjang, tapi dia tidak sempat menikmati kehidupan ini, yang pada akhirnya dia sulit, susah, atau kalau tidurnya terlalu lama dan segala macam, sehingga kehidupan ini terasa pendek. Nah, untuk itu ketika memang apa yang kita lakukan, ya silaturahmi dan juga sedekah mampu merubah takdir, memperpanjang umur. Nah, mungkin saya melihat dari sisinya ini.
Tetapi segala sesuatu tentu Allah yang Maha tahu, karena memang Allah yang mencatat takdir seseorang itu. Allah bisa berbuat sekehendaknya. Bisa saja yang Allah tentukan, misalnya dalam artian tadi catakan jumlah yang dalam hitungan logika manusia, mungkin bisa juga Allah tambah dalam hitungan jumlahnya. Tapi ingat, segala sesuatu itu Allah yang Maha tahu. Di penghujung ini kiranya tentu kita bermohon kepada para ulama dan guru kita, jika ada penambahan yang secara dalil-dalil yang kuat, nah maka kita sangat katakan bahwa kita sang pembelajar yang tentu kita ini karena ini persoalan tauhid, mohon kiranya diberikan juga pencerahannya. Terima kasih, barangkali ini yang bisa kita sampaikan Abi. Semoga ini menambah keimanan kita. Jangan takut kita bersedekah, bersilaturahmi, dan percayalah ketika Allah yang menambahkan, Allah yang melebihkan buat kita, itu adalah janji yang pasti. Ayo, siapa yang ingin panjang umurnya, bisa menikmati kehidupan ini, bersedekahlah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, semoga ini menjadi pencerahan luar biasa bagi kita semua dalam upaya kita memperbaiki kualitas hidup kita beragama. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.